Fitriati Bestariningsih dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Jepara yang bernama Bakul Puding. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ambar Ismani Rahayu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ambar, boleh saya tahu apa alasan Ibu pertama kali memilih usaha ini? Yang pertama itu karena memang hobi ya. Hobinya karena latar belakangnya dari suka anak-anak. Waktu kecil itu dia suka makan jeli, bikinan sendiri. Berawal dari itu kemudian mencoba-coba untuk membuat sendiri dengan dimodifikasi dalam bentuk-bentuk yang lucu-lucu, dan akhirnya punya pikiran untuk membuka usaha ini. Kemudian sudah berapa lama usaha ini berdiri, Bu? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya, sejak tahun 2016 ya, 2016. Ibu bikin sendiri atau ada yang membantu Ibu? Ada yang membantu satu orang, cuma kalau memang benar-benar pas orderannya banyak itu saya minta datang. Kalau hanya 1-2 itu bisa dihubungi sendiri. Untuk pembukaan pertama usaha ini modalnya sekitar berapa ya Ibu? Modalnya berapa ya? Modalnya itu hanya bahan dan cetakan ya. Yang memang yang membutuhkan banyak dana itu yang memang di cetakan itu karena lumayan harganya. Jadi ya sekitar waktu pertama kali hanya beli beberapa cetakan ya kurang lebih 300. Dalam waktu 1 bulan itu bisa memproduksi berapa pieces untuk pudingnya? Untuk saat ini alhamdulillah tiap hari selalu ada orderan. Untuk 1 bulan ya nggak bisa dihitung secara rata-rata ya, karena memang yang namanya orang jualan itu kan memang pasang-surutnya selalu ada. Apalagi seperti saya ini hanya menyediakan untuk ulang tahun, itu kan juga tidak mesti ya, meskipun tiap hari selalu ada ya rata-rata untuk tiap bulannya bisa sampai berapa ya, Satu harinya berapa? Satu harinya bisa sampai 2, 3 bahkan lebih. Satu bulannya bisa sampai 70-an pieces ya. Apalagi kalau misalnya ada ya, acara ada momen tertentu seperti hari ibu, Natal, kemudian kita lagi ada Valentine, terutama untuk yang hari raya itu bisa lebih banyak. Hari raya aja dalam 1 minggu itu bisa ratusan pieces. Yang kecil-kecil itu? Yang untuk hantaran, yang besar-besar malah lebaran ya. Bahan utama dari pembuatan puding ini apa ya? Bahan utamanya adalah agar-agar, ada jeli, gula, susu itu ya. Pendukungnya berarti ya? Pendukungnya ya ada pewarna, ya, ada perasa, ada apa namanya, rasa-rasa buah kayak gitu. Proses pembuatannya pertama-tama sampai akhirnya jadi dalam bentuk puding itu? Pertama-tama ya seperti buat agar-agar biasa lah. Agar-agar campur dengan gula, air, susu, kemudian diaduk sampai mendidih, terus diberi pewarna sesuai keinginan pemesan, kemudian diberi rasa-rasa sesuai keinginan, baru dicetak-cetak dan dihias-hias sesuai dengan request dari yang pemesan. Ada berapa jenis ukuran yang dipakai? Ukuran itu ada mulai dari 16, 18, 20, 22, 24 sampai yang terbesar 30. Baik Ibu, untuk selanjutnya pertama kali membuat puding itu kan karena kesukaan anak-anak. Terus selanjutnya untuk usahanya itu pertama kali ditujukan ke siapa? Target marketnya maksudnya? Sebenarnya waktu di awal-awal sebelum mendirikan ya, sebelum punya pikiran untuk membuka usaha itu sudah mulai membuat dengan bentuk-bentuk yang unik, kemudian cukup di waktu itu di lewat BBM ya, lewat BBM jadikan profil, kemudian ada yang tertarik terus dibikinkan. Berawal dari itu, jadi pada saat membuat yang model yang unik-unik itu belum punya pikiran untuk membidik target pasar siapa gitu, belum, tapi hanya cukup iseng-iseng dibuat foto profil. Kemudian dari situlah, berawal dari situ ada teman yang pesan, ya mulai saat itu terus di setiap kali habis buat selalu dipasang di
BBM waktu itu. Nah sudah mengalir begitu saja. Terus sampai sekarang ya target pasarnya ya utamanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya anak kecil yang lebih banyak, karena memang lebih banyak pemesan itu dari puding ulang tahun, jadi lebih banyak ibu-ibu lah yang pesan di kami itu, meskipun juga tidak sedikit yang bapak-bapak ingin kasih surprise untuk istrinya. Kemudian untuk pemasaran selain di BBM selanjutnya ada Setelah Instagram itu mungkin? ya Facebook dulu, dari berawal dari Facebook, kemudian ke WA, kemudian baru Instagram. Nah ini yang ramai sampai sekarang ini ternyata dari Instagram, pelanggan-pelanggan baru ternyata dari Instagram, karena diuntungkan dari adanya hashtag itu mungkin ya, adanya hashtag itu. Terus banyak juga yang dari luar kota, pelanggan dari luar kota yang selalu pesan di kami untuk dikirimkan ke orang tua yang ada di sini, temannya itu ya, karena gara-gara nyari di Instagram itu. Nah itu kalau yang luar kota itu pengirimannya gimana? Kalau yang luar kota transfer dulu, baru nanti setelah jadi dikirim lewat kur. Untuk harga per pipisnya itu ada patokan harganya atau tergantung tingkat kesulitannya? Iya, ada tergantung ukurannya bisa, tergantung modelnya bisa, tergantung tingkat kesulitannya dan bahan yang digunakan. Misalnya ada pemesan khusus ya, pemesan khusus yang memang dia itu pengen menggunakan gula diet. Nah itu kan lebih mahal, nah itu otomatis harganya pun juga lebih mahal. Selama pandemi ini kira-kira ada kendala atau gimana Bu dalam? Alhamdulillah selama pandemi, kalau yang lain mungkin mengalami penurunan, justru puncak-puncaknya pandemi alhamdulillah malah saya itu naik jadi panen. Karena banyak yang pesen untuk orang-orang yang lagi isoman. Gitu. Nah, lagi isoman itu banyak sekali yang pesen, bahkan satu orang itu bisa mencapai pesan sampai 8 pieces, ada yang 6 pieces, terus Sekali dikirim, iya sekaligus dalam satu hari itu satu orang bisa sampai 6-7, karena memang waktu itu puncak-puncaknya pandemi itu kan banyak yang kena. Jadi teman-temannya mereka yang pesen itu banyak yang kena, terus hanya pesan terus disuruh kirim lewat kurir. Selama pandemi kan ada barang yang naik turun. Nah kalau harga bahan pokoknya itu naik, itu harga dari puding tersebut naik atau Sementara belum. Seperti ini minggu ini tuh gula sudah mulai naik, tapi saya tidak menaikkan harga, belum menaikkan harga. Susu juga ada kenaikan, termasuk bahan pokok di agar-agar itu juga satu dusnya kemarin sudah mengalami kenaikan, tapi ya belum lah, nanti nunggu situasi yang memungkinkan saja. Kira-kira rahasia apa yang Ibu gunakan untuk kesuksesan dari puding ini? Bukan rahasia sih, hanya sekedar trik-trik aja, yang penting tetap jaga kualitas dan pelayanan yang baik, itu aja. Ini pertanyaan terakhir, Bu Amber, apa kesan dan pesannya untuk mahasiswa dan rekan-rekan saya, motivasinya apa dalam dunia bisnis sekarang? Untuk anak-anak sekarang, pesan saya jangan malu untuk berjualan, karena itu saya sendiri juga dulunya itu malu sebenarnya untuk berjualan. Jadi pernah ditawari teman, Bu, dipasarkan ini barang saya, karena saya merasa saya tidak punya cukup bekal untuk bisa ngomong di bidang marketingnya, nggak bisa. Makanya untuk sampai sekarang pun saya juga tidak bisa yang namanya post di IG itu ya cukup kasih caption apa, foto apa, tidak bisa punya rangkaian kalimat yang menjadikan itu orang jadi tertarik. Ya alhamdulillah saja hanya dari gambar orang-orang sudah bisa tertarik dengan produk kami. Jadi untuk anak-anak sekarang jangan malu untuk membuka usaha apapun itu, usaha yang penting halal, karena zaman serba digital ini mudah sebenarnya orang itu pengen buka usaha tanpa modal itu sebenarnya bisa, cukup jadi reseller katakanlah, itu kan juga sudah usaha, meskipun hanya untung berapa, nanti kalau omsetnya terus meningkat itu kan jadi lumayan. Karena yang harus sekarang itu bisnis yang paling menjanjikan adalah berdagang, dagang ya, bahkan tidak harus langsung modalnya besar, memang harus tekun dari modal kecil, kalau ditekuni insya Allah akan menjadi lebih besar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pesan dan kesan dan motivasi dari Ibu Amber bisa menggugah kami sebagai mahasiswa, teman-teman saya semua, untuk tidak malu dalam berbisnis, berdagang seperti itu. Sama-sama, sukses selalu. Nah itu tadi teman-teman hasil wawancara saya dengan Ibu Amber Kismani Rahayu sebagai pelaku usaha UMKM yang bernama Bakul Puding. Ya,
pesan dari Bu Ambar, kita jangan pernah malu untuk selalu berusaha. Dalam dunia berbisnis pasti ada pasang surutnya. Yang penting tidak malu untuk usaha atau memulai usaha apapun itu, yang penting halal dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.